digantikan oleh robot AI yang ganteng. Nah, setiap pagi jam 6 bangun pagi, dia langsung bilang sama ibu, I love you honey. Ya bilang gitu. Nanti jam 12 mau makan, dia ngomong, I love you honey. Nanti jam 5 dia ngomong, I love you honey. Jam 9 mau tidur, jam 9 malam dia ngomong, I love you honey. Ibu seneng enggak? Enggak seneng kan Bu? Enggak seneng. AI, robot AI bisa enggak disetel sehari 5 kali ngomong I love you, I love you. Bisa enggak? Bisa banget. Bisa banget lah handphone kita disetel aja suruh ngomong I love you honey, jam-jam bisa kok. Ya kan? Di alarm gitu terus bunyi alarmnya ngomong I love you honey, oh, bisa banget. Bisa banget, apalagi AI sekarang lebih maju lah. Bisa. Tapi yang ibu inginkan adalah seorang suami yang tulus. Betul enggak Ibu? Ngomong I love you honey secara tulus. Dia bisa ngamuk-ngamuk, dia bisa cuek, dia bisa enggak peduli, tapi dengan kedaulatannya dia sendiri. Waktu bahkan saat tukaran pun, saat lagi bertempur pun, lagi tukaran gitulah, berselisih paham, dia tetap ngomong I love you honey. Ibu senang enggak? Tepuk tangan untuk Bapak tadi Ibu Gembala kita. Demikianlah Tuhan kita. Kalau anjing menggonggong kuk itu tidak menyembah Tuhan. Dia kasih kita kedaulatan. Kita itu bisa menghujat Tuhan loh, bahkan loh. Betul enggak? Kita bisa menjadi orang kafir, kita bisa menjadi free thinker, kita bisa menjadi orang tersesat di dunia ini. Tapi dengan kedaulatan kita, harusnya malam ini kita bisa jalan-jalan aja nonton bioskop, makan di kafe, hura-hura, yaitu menikmati kesenangan dunia. Tapi kita dengan kedaulatan kita, dengan kehendak bebas kita memilih untuk menyembah Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati yang Tuhan senang. Jadi bukan karena disetel-setel. Tuhan tidak merasa senang karena setiap hari matahari terbit. Sama terus, jamnya sama terus, 24 jam circle-nya sama. Dia tidak senang. Dia senang kalau ada kamu yang bisa berbuat jahat, bisa berbuat dosa, punya kesempatan untuk korupsi, punya kesempatan untuk selingkuh, punya kesempatan untuk macam-macam. Tapi kita dengan kehendak bebas kita, aku mengatakan, aku menyalibkan kedaginganku untuk Tuhan. Aku tidak mau menyakiti perasaan Tuhanku. Karena aku tahu Dia yang Maha Kuasa, Dia penciptaku dan Dia Maha Tahu. Aku mentaati Dia bukan karena aku takut dihukum. Tapi karena betul-betul aku mau tunduk, aku mau total submission, aku mau submit di hadapan Dia. Dan aku mau menjadi anak kesukaannya. Katakan amin. Itu yang sebenarnya Tuhan kita inginkan. Bukan jemaat yang cuma rajin ke gereja, manas-manasi bangku gereja. Coba sih ditinggalkan panas kabeh bangkune. Mangat-ngangeti bangku gereja tok. Wes balik dosa jalan lagi Bapak Ibu. Percuma. Tuhan tuh tidak disukakan dengan ibadah kita kok. Tuhan tuh disukakan perubahan hidup kita Bapak Ibu. Kita menjadi seperti Yesus. Bukanlah kehendakku ya Bapak. Kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa. Namun, kehendak Tuhan Yesus kan biar tidak ada pencobaan itu. Bukan kehendakku. Jadilah menurut kehendakmu. Kalau bisa, biarlah sakit penyakit ini lalu di hadapan. Namun, bukan kehendakku yang jadi, namun kehendakmu. Saya pernah khotbahkan, nggak di sini, tapi Pak Gembala saat itu ikut dengar. Semua berkat itu orang ngerti dia itu ya, orang sehat itu kan artinya diberkati, betul nggak Bu? Lah nek kita sehat tapi terus rajin menghujat Tuhan, itu bukan berkat. Itu kutuk. Mending kita sakit tapi daripada dengan sakitnya kita semakin dekat sama Tuhan. Amin. Diberkati duit melimpah-limpah, itu belum tentu berkat. Dengan kamu banyak duit, kamu punya istri 4.
Belum tentu itu berkat. Justru dengan kamu pas-pasan, kamu semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu maunya kita tuh tidak tergantung pada dunia ini. Tidak tergantung pada diri kita sendiri, kekuatan. Wah, aku duit puluhan miliar, kok wani karo aku tak becek kowe. Tidak bisa kayak gitu. Ampuni. Jangan kamu menyimpan amarahmu sebelum matahari terbenam, harus sudah beres. Ya kita harus menyalipkan kedagingan setiap hari. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi maksudnya gini loh. Robot ini tidak bisa menggantikan manusia. Kenapa Allah memberikan kedaulatan pada manusia? Karena dia pengen manusia yang berdaulat itu dengan kedaulatannya dia tetap submit, dia tetap menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Amin. Lanjut. Nah, Tuhan mau kita memilih untuk setia, tanpa syarat, tanpa paksaan, dengan segenap. Bukan karena ancaman-ancaman. Bukan karena kutukan-kutukan, bukan karena itu. Bahkan kalau kita memberikan persepuluhan, kita memberikan persembahan ke gereja, itu karena kita memang mau memberkati pekerjaan Tuhan. Bukan karena ancam-ancam, wah tuh sudah tidak zaman Bapak Ibu. Ya, sudah tidak zaman. Tuhan mau kita submit kepada kehendaknya. Apakah manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk tunduk pada tatanan dan kehendak Allah? Pertanyaan besarnya itu. Tahu enggak, gini loh. Di satu sisi ini ya, Tuhan tuh punya rencana. Aku tak menciptakan manusia yang punya kedaulatan, tapi kedaulatannya itu tunduk pada kedaulatanku. Tapi akhirnya jadi enggak rencana Tuhan? Jadi enggak? Halo? Gagal apa sukses ini rencana tadi, rencana semula? Gagal. Kita lihat. Kita ikuti ya kelanjutan kisah ini. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon. Berapa pohon? Semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi cuma satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah apa? Kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sudah difirmankan dulu ya, kehendak bebas manusia versus ketaatan pada kehendak Allah. Dulu itu tidak ada syariat-syariat, belum ada Taurat, belum ada peraturan. Peraturannya cuma siji tok. Peraturan satu itu kalau saya mau ekstrak, kamu patuhi perintahku, jauhi laranganku. Betul enggak? Ini ayat ini ngomong kayak gitu, betul enggak? Kamu patuhi perintahku, jauhi laranganku. Cuma itu tok peraturannya. Tidak ada peraturan-peraturan. Karena memang Tuhan menginginkan bahwa kita itu nyetrum sama dia. Bahwa kita tuh melakukan kehendaknya dia otomatis gitu loh. Seperti matahari, seperti tadilah yang saya ceritakan banyak ini. Tak lembar pasti jatuh, enggak usah diperintah jatuh, dia pasti jatuh sendiri. Itu otomatis seperti itu. Rencananya. Nah, terus dikasih satu peraturan tok. Kamu ikuti perintahku, jauhi laranganku. Perintahnya semua boleh dimakan. Larangannya satu pohon itu ndak boleh dimakan. Sampai di sini jelas apa jelas? Ada yang bingung? Karena kita kan jalan terus ya Bapak Ibu ya. Ini kayak kuliah teologi nih. Hukum yang diberikan hanya satu, agar manusia apa? Taat dan setia kepada Allah. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tadi kan firman Tuhan, kalau kamu pada hari kamu makannya, kamu akan mati. Ular ini memberikan pengertian yang berbeda. Ora, sopo ngomong mati, kowe ora mati. Sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini satu ayat, kalau saya mau tak break drill ini ya bisa 2 sesi. Ini satu ayat ini serem ini Pak. Cuma saya akan menjelaskannya singkat saja ya. Buah dimakan, efeknya apa? Coba kalau Bapak makan buah apel Pak, efeknya apa Pak? Kenyang kan Pak?
Kenyang dong. Buah dimakan ya kenyang. Kok ini buah dimakan kok mata terbuka? Ngeri ya Pak ayat ini ya. Apa salah Pak ayatnya Pak? Orang mungkin salah. Karena ini bukan buah fisik. Ini tipu daya iblis sebenarnya. Ini tipu daya iblis. Jadi memberikan pengertian yang berbeda dari pohon kehidupan, yaitu firman. Jadi gini loh ceritanya. Kita pun seperti Adam dan Hawa Bapak Ibu. Bayangkan Adam dan Hawa hidup di tengah taman. Ya, Taman Firdaus. Kita juga hidup di tengah Taman Firdaus kita masing-masing. Ada 3 pohon di Taman Firdaus. Juga di taman kita ada 3 pohon. 1, seluruh pohon yang boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Betul Bu? Yaitu pekerjaan kita, ladang pelayanan kita yang boleh kita makan. Hasilnya yang halal itu boleh kita makan. Yang kedua, pohon kehidupan. Itu firman Allah yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Amin. Firman Allah yang membawa kita ke langit baru dan bumi yang baru. Ke surga nanti bersama dengan Tuhan. Itu. Yang ketiga, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini adalah pengertian yang di luar firman Tuhan, Pak. Jadi pengertian yang di luar firman Tuhan ini yang dilarang. Artinya tipu daya iblis, kita tidak boleh percaya dengan firman yang bukan dari Tuhan itu sendiri. Artinya seperti itu. Nah tapi manusia itu kemakan ini. Sebenarnya setan tidak bisa maksa manusia berbuat dosa. Betul enggak? Setan bisa enggak maksa Hawa sama Adam untuk ngambil buah itu? Enggak bisa. Enggak bisa loh. Setan hanya ngiming-ngimingi toh, Pak. Hanya memberikan pengaruh atau tipu daya. Misalnya kayak gini nih, kamu ada kesempatan untuk korupsi. Bisa enggak kamu dipaksa untuk korupsi? Kan enggak bisa. Cuma dikasih iming-iming. Jadi kamu mikirnya, neng aku jika duit iki, neng aku korupsi. Aku so sugih, aku so jalan-jalan, bisa tuku mobil, bisa tuku motor, duitku oke. Nah karena pikiran kita sudah terdistraksi dengan tipu daya iblis seperti Adam dan Hawa, kita ngambil. Kita menggunakan kehendak bebas kita, kedaulatan kita untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah itu bahaya. Lanjut ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi tadi di satu sisi setan tidak bisa memaksa kita manusia untuk berbuat dosa. Betul enggak? Di sisi yang lain Tuhan juga tidak mau memaksa kita untuk meninggalkan dosa. Tidak maksudnya gitu loh. Pada saat Adam mau makan itu dikirim petir, jeleger gitu kira-kira mental terus gak jadi dimakan. Bisa enggak Tuhan? Bisa kan? Terus tiba-tiba ada suara dari atas, "Hoi, jangan dimakan buah itu." Bisa enggak? Bisa, nyatanya digituin enggak? Enggak loh. Pada saat Kain mau membunuh Habel, bisa enggak disambar petir atau siapa kamu mau membunuh adikmu? Bisa enggak? Bisa lah dikirim suara seperti itu. Nyatanya Allah sendiri tidak mencegah. Jadi Allah itu punya kedaulatannya dia. Jadi dia mau semuanya itu sesuai tatanan. Dia tidak mau melanggar tatanannya. Nah ini masalah tatanan saja panjang nanti. Dengan tatanannya yang agung, Allah tidak pernah mengintervensi kedaulatan kita, Bapak Ibu. Ya. Godaan iblis tidak hanya iblis kepada Adam dan Hawa, tapi terus berlanjut dari generasi ke generasi sampai sekarang. Betul enggak ini? Ayo. Biasanya harta, banyak yang pengen kaya enggak? Sampai meninggalkan iman. Banyak enggak? Orang, contoh ya, pejabat-pejabat itu loh yang dikerangkeng terus pakai baju KPK, pakai rompi oranye, banyak enggak Pak Gembala? Wis kurang sugih apa Bu? Menteri loh, sisan loh, bupati loh, ya kan? Termasuk Bupati Pemalang ya Pak. Wis kurang sugih apa loh? Dia karena dia tuh pengen lebih kaya, harta, tahta. Waduh, lah ini kan lagi ribut ini Harun Masiku kasusnya, lagi ribut itu. Belum wanita, delok wanita rada melek sithik, waduh wis mikire, ya kan?
Padahal Tuhan Yesus ngomong, kamu tuh enggak perlu dosa sampai kamu menyetubuhi perempuan itu. Kowe mendelok, kowe mikir kamu sudah berdosa dalam hati ini, betul enggak Pak Gembala? Karena yang dilihat itu selemnya itu loh, pikiran perasaannya itu loh. Kamu punya perasaan, kamu enggak perlu bunuh orang, kamu tidak bisa mengampuni dosa seseorang yang sudah melukai kamu sudah membunuhnya, betul enggak? Tuhan Yesus ngomong gitu, karena apa? Standarnya itu selemnya Pak, pikiran dan perasaan kita, manusia rohani kita yang dinilai, bukan perbuatan fisik. Enggak perlu kita melakukan kejahatan, mikir wis dosa loh. Coba, kalau tadi kan banyak cantik-cantik ya, saya mikir ya, pikiran saya ngeras gitu, waduh, padahal saya mau firman, sudah dosa. Gak diurapi Roh Kudus nanti, udah dosa itu. Banyak kan pendeta yang gak diurapi Roh Kudus Pak, kehidupannya belum tentu loh Pak. Belum tentu, pinter Alkitab, S3, doktor teologi, tapi banyak juga ya yang S3 tapi khotbah ragena Pak. Banyak Pak, karena kayak gitu dia belum selesai dengan dirinya dia sendiri. Lanjut. Contoh nih, ibu tadi punya handphone kan Bu? Pegang Bu handphone Bu. Tak tukar sama ini mau enggak Bu? Enggak, ini enak loh Bu, enggak ngorong Bu. Nah itu loh, siapa yang mau menukar rumahmu sama segelas jus jeruk? Siapa yang mau? Siapa yang mau nukar? Pasti tidak ada yang mau, karena pertanyaannya konyol. Tapi kenyataannya kita semua sering loh mau nuker jus jeruk ditukar sama rumah kita, handphone ditukar sama air aqua. Apa? Kita menukar keselamatan kita loh. Keselamatan kita tuh harganya priceless, nggak ada harganya. Kita tukar dengan duit 1 juta 2 juta, gila nggak tuh? Banyak juga di pelayanan loh. Wow, sengit-sengitan, ada enggak Bu? Aktivis sengit-sengitan, ngerasani Pak Gembala, Bu Gembala, sampai gereja pecah. Saya pun itu produk dari pelayanan gereja yang meleset. Saya disesat-sesatkan loh Pak, pernah dengar kan? Loh, saya pengajaran saya sesat mananya Pak? Saya tuh sampai hari itu disesat-sesatkan loh. Cuma saya enggak mau lah saya membela diri. Saya diem aja Pak. Saya diem Pak. Dikiranya saya mau bikin gereja. Ngapain? Asahel ki ora pantas jadi pendeta. Asahel ki jadi dosen bisa. Saya mau ngajar Alkitab bisa. Saya menguasai. Wong saya itu ya termasuk lumayan lah ya. Saya lumayan di sekolahan. Saya juga sekolah Alkitab. Saya lumayan pintar. Cuma kayak saya itu ora pantas lah jadi pendeta. Aku ki terlalu galak untuk jadi pendeta. Coba delok khotbah kan ngamuk-ngamuk terus khotbah. Tapi nang ngajar ngecete bisa saya. Jadi gembala orang bisa. Lah ini loh, banyak dari kita orang-orang Kristen yang nuker es teh ke rumah gede. Kita tuh nuker keselamatan kita. Sekarang gini ya, mau jadi pekerja di GCA, apakah semua bisa atau ada persyaratannya Pak? Pasti ada persyaratannya. Orang mau kerja di tempat saya pasti ada persyaratannya. Apalagi kita mau masuk langit baru bumi baru, ada kualifikasinya bro. Sorry ya, sembarang orang memang bisa masuk sana Bu? Nggak bisa, ada kualifikasinya. Kualifikasinya itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu harganya, nggak ada harga tawar-tawar. Saya punya judul khotbah itu bukan barang obralan. Saya pernah khotbahkan kapan itu. Itu ada, ndak diobral, keselamatan itu ndak diobral bro. Yang ngobrol itu pendetane sing ngobrol. Kowe ora usah macam-macam, sing penting kamu ibadah minggu kesini ngasih persembahan, tak jamin masuk surga kabeh. Ngawur kuwi, ndak bener loh. Itu harganya itu sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Jadi jangan kita menggadaikan iman, melepas keselamatan kita hanya dengan bujuk rayu tipu daya iblis. Itulah yang dilakukan oleh manusia pertama. Terus dan seterus sampai Asahel, sampai kalian semua, sampai Tuhan Yesus datang. Ya kayak gini iki kelakuannya. Masih bisa nangkap Bapak Ibu? Saya kalau khotbah keras tapi saya berusaha ngomong benar ya. Saya berusaha ngomong benar. Oke. Seberapa banyak manusia yang
menundukkan kehendak bebasnya pada kehendak Allah? Tidak banyak.